Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan masuk ke tema berikutnya, yaitu hidup. Cik. Lanjutkan kitab kajian Bidayatul Hidayah. Kita masuk di bab tentang membasuh tangan, ya. Kalau yang punya bukunya buka halaman 24. Kemarin kita kan masuk di bab wudhu nih, bab wudhu. Kemarin kita sampai di niat, masuk di rukun wudhu yang pertama, ghuslul wajhi, mencuci muka. Kemudian wajib bagimu membasuh tangan kananmu, lalu tangan kirimu beserta kedua sikunya. Jika mampu tambahilah sampai pada pertengahan lengan atas, karena cahaya hiasan surga kelak akan menjalar di bagian anggota yang terkena air wudhu. Ketika mencucinya, beliau bacalah ketika membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yashira. Ya Allah, berikanlah kitab catatan amalku kepadaku dengan tangan kananku, dan perhitungkanlah amalku dengan perhitungan yang mudah. Lalu ketika nyuci tangan kiri, bacalah doa berikut ini, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali au min warai zahri. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari menerima kitab amalku dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Itu doanya. Sekarang cara mencuci tangan. Kemarin Ustadz sudah praktekkan nyuci wajah, ya. Cik satu. Jadi waktu nyuci muka kemarin, batasan muka itu yang benar dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya. Cik satu. Batasan muka itu dari ujung tumbuhnya rambut sini, ya. Perhatikan yang belakang kejingan. Dari ujung tumbuhnya rambut turun ke bawah dagu sampai ke sini. Inilah disebut dengan batasan muka. Dengan catatan kemarin yang ada berewoknya agak lebat, ya. Dengan kumisnya agak lebat, agak diselo-selo ke banyu supaya masuk di dasar kulit kita, ya. Maka yang kedua, rukun wudhu ini adalah ghusl yadain, mencuci kedua tangan. Perhatikan cara mencuci tangan, jangan salah sekarang, ya. Kalau kita mazhab Syafi'i, aku tegap, ya. Kurang panjang juga ini maksudnya. Nah, ya. Mencuci tangan caranya, perhatikan, ya. Tadai banyu macam ini kalau kita, ya. Nah, kita selama ini mencuci tangan, banyu kerani ngocor, kita macam ini, benar tak? Nah, jadi yang benar cara mencuci tangan itu, banyunya ditadai, dialirkan. Jadi ini banyu misalnya, dinaikkan ke sini. Jadi yang banyu ini ditaruh sini, ke sini banyu ini, ya. Bukannya dari pucuk sini dialirkan ke bawah. Kenapa? Karena secara kesehatannya, air ini kalau kita tadahi macam ini, banyu ini langsung jatuh ke bawah. Sehingga najis ini tidak tertinggal di tangan kita. Tapi kalau kita nyucinya macam ini, banyu ini surveinya tidak nyampak ke bawah, tetapi dia berlipat masuk ke dalam. Cobalah kalau kamu tidak percaya, ya. Nah, jadi ketika nyuci ini, ambil banyu seperti ini ke sini. Satu, ya, naik lagi banyu sini. Atau kalau dia pancornya agak tinggi, langsung tadai tangan kamu seperti ini, ya. Boleh juga seperti itu. Yang kiri sama, tadai seperti ini, naikkan ke sini airnya. Jadi nyuci tangan itu dari ujung jari sampai ke siku, bukan dari siku sampai ke ujung sari. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kedua tanganmu sampai Nah, berarti kalau sampai siku, mulainya dari sini sampai ke sini, bukan dari sini sampai ke sini. Siku tuh ini, ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Marafiq itu siku, ya. Mana siku itu ini? Berarti nyuci tangan ini dari ujung jari sampai ke siku. Jadi nyucinya macam ini, taruhkan macam ini. Nah, inilah cara mencuci tangan yang benar. Jadi kalau selama ini wudhu kamu kurang pas, kurang benar, silahkan dibaikin, diperbaiki, ya. Jadi itu salah satu cara mencuci kedua tangan kita dengan doa tadi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kita sambung satu lagi. Bab yang wajib dicuci atau rukun wudhu yang ketiga, ya. Kalau dia terhitung niat berarti 1, 2, 3, ini yang keempat. Kalau kita mulai dari membasuh muka, ini yang ketiga, ya. Mengusap kepala
kemudian usaplah kepalamu secara merata dengan kedua tanganmu yang engkau basahi dengan air. Caranya yang paling utama ialah engkau dengan menempelkan ujung jari-jari tangan kanan dengan ujung jari tangan kiri. Lalu letakkanlah pada kepala bagian depan dan jalankan ke arah belakang sampai tengkuk dan sekitarnya. Kemudian kembalikan bagian depan kepala lagi. Lakukan cara ini 3 kali. Sebagaimana disunahkan mengulangi 3 kali pada anggota wudhu yang lainnya. Lalu ketika mengusap kepala, bacalah doa berikut. Allahumma wasini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilla arsika yawma la zilla illa zilluka. Allahumma khairin, Allahumma harrim sa'ri wa basari ala nar. Ya Allah, selimutilah aku dengan rahmatmu dan limpahkanlah atas diriku berbagai berkahmu. Naungilah aku di bawah naungan arsimu di hari kiamat, yaitu saat tidak ada lagi naungan kecuali naunganmu. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku dari panasnya api neraka. Perhatikan cara nyuci kepala. Makanya ibu-ibu, ya, tak boleh berwuduk di tempat lanang tu. Ngapa? Karena ibu-ibu harus buka jilbab. Karena kalau ibu tetap memakai jilbab, nyuci muka, ngusap kepala tidak sempurna kaki. Ya. Jadi cara menyuci kepala tadi, tadai air, kata Imam Al-Ghazali tadi, ya. Tadahkan air seperti ini, jalankan air ke kepala kita, ya. Tadahkan air sini, air ini boleh naik ke galau boleh, atau ibu lepas ke juga boleh, bapak lepas ke boleh. Tadahkan air, ya, ke atas seperti ini air mancur misalnya kita tadai macam ini. Nak dinaikkan sama air boleh. Taruhkan kepala sini, jalankan ke belakang sampai tengkuk dan sekitarnya. Lalu balikkan lagi ke depan. Bukan nyuci telinga, tapi dibalikkan lagi seperti ini. Tadahkan lagi sampai 3 kali, sama seperti tadi. Nak dilepas ke boleh, atau sama airnya kamu angkat boleh. Taruhkan seperti ini, usapkan ke belakang sampai ke tengkuk dan sekitar. Balikkan lagi ke depan. Diulangi sebanyak 3 kali. Ya. Itulah cara mencuci kepala yang disunahkan. Jadi kalau mazhab Syafi'i boleh ditadahin macam ini, boleh dilepas ke airnya, naikkan kepala. Beda dengan Hanafi atau mazhab Maliki. Mereka kepala ini ditaruh di pancoran air. Contoh misalnya, ini air keran. Ya. Kalau kita kan ditadai, Bu, Pak, dinaikkan ke rambut. Kalau mazhab Maliki dengan Hanafi beda. Kepala ini yang ditaruh di bawah keran. Jadi kalau ini keran ini ngalir, kepala ini taruh macam ini. Makanya kalau kamu galak umroh atau haji, kita nyingok di Mekah itu kan tak katik yang nada. Kepalanya kalau ditaruh, bukan dia kepanasan. Cuman kamu galak ngironya mereka kepanasan. Padahal mereka itu cara nyucinya memang macam itu. Kepala ini yang ditaruhkan, diusap ke macam ini. Langsung dibasahkan kepala. Beda dengan kita yang ditadahi. Nah, maka ini harus diperhatikan, Bu, bab tata cara wudu. Al-wudu miftahus shalah wa salatu miftahul jannah. Wudu ini kuncinya salat. Salat ini kuncinya surga. Makanya maaf kalau hidup kita lagi tidak benar, hidup kita lagi tidak waras, ya. Subhanallah Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang rusak di dalam salat kita. Ya. Tapi kalau kita yakini salat kita ini benar, baik dan benar, Bapak Ibu ada baik jalan hidup ini. Saya ini nemukan ya, bukan saya nganggap sholat saya ini benar, tidak. Tapi saya paling perhatian di bab sholat ini. Dari waktunya, wudhu dan lain sebagainya. Saya paling perhatikan karena guru aku ngomong, kalau nak benar hidup kamu, benari sholat. Kalau nak benar hidup kita ini susah, compang camping, susah ini, pokoknya serba susah lah. Mak mana supaya hidup nak senang, benari sholat. Karena ketika kita benari sholat kita, maka hidup kita ini dibenari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut dengan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib itu ada Bu. Kan ada ayat dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada ahlimu untuk melaksanakan salat. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa, enggak usah nanya duit. Duit itu urusan aku. Nahnu narzuquka, kami yang ngenjuk kata Allah. Bu, saya kalau nak jujur, sebenarnya ini kan lagi corona, Bu. Tak megang duit untuk nyedekah ke paki ni, Bu. Cuma tidak disedekahkan, beliau ni otaknya agak encer, Bu, paki ni. Uangnya kritis. Kritis uangnya. Kalau apa yang tidak setuju dia jingok, dia tanya sama anak sampai selesai.
Pokoknya dia tanya apa yang pengen dia ini, ditanya, "Bi, ngapa tak boleh ngecat rambut?" Ini kita jawab, "Bi, ngapa tak boleh ini?" Ini agak kritis uangnya, Bu. Mulutnya luar biasa beliau ini. Jadi waktu kita tidak nak sedekah rencana, beliau jawab, "Apa bedanya aku dengan AA disedekah ke? Ngapa aku tidak?" Ya kita wong tua ni, Bu, ada juga rasanya kan. Berundinglah dua laki bini, ya tak? Bunda nanya lah, "Mana, Bi?" Ya sudahlah, bismillah we. Bukan bismillah, duit di mana ujung rumah. Bismillah we, tak cukup kan. Ya kita laki ni kan butuhnya kan nenang ke bini, Bu. Ya kita melok gerasa kerusuk ya sama, Pak. Ya sudahlah, duitnya ada, gampang lah. Padahal Bu otak tak tahu itu di mana jalan. Bi, aku lang ada mak, mak butuh ayam sekian ini. Ya sudah, bismillah be, kita doa be, cari jalannya rezeki. Subhanallah, Bu. Kemarin ayah datang. Ayah datang ke sini, Ayah Mulyadi untuk angkat anak di tiara itu sama Bunda. Nelpon, anak posisi lagi di luar. Kakak ada di rumah dah. Katik, Bun, ngapo? Ayah nak besuk paki, ayah nak nyengok paki katanya. Nah, Bun, kakak lagi di luar. Ya sudah, tapi ada Ayuk di rumah. Datanglah ayah ke sini. Anak lagi ada urusan di luar. Bla bla bla, kira-kira setengah jam beliau sudah sampai di rumah ini. Saya balik, Bu. Saya itu di luar, saya sholat waktu itu. Itulah, memang saya tuh sampai hari ini, Bu, padilah sedekah tu anak rasa kenian manfaatnya. Jadi anak ini sholat di masjid, masjid Taqwa ini. Begitu anak sholat, anak turun dari masjid, ada budak pakai jubah lah, Bu, pakai jubah setengah yang gamis 3/4 itu. Natangnya anak mawa 2 botol susu kurma ini. Ya anak kira wong nak nawar ke kan, pikiran anak cepat be masuk mobil. Dia ngejar Ustaz. Anak nak mundur kan. Aku ngapo? Ustaz, hadiah dari anak. Hadiah apa kataku? Anak nak ngenjuk Ustaz. Ini rupanya tahu sama anak, kenal kita tadi Ustaz, dia nak ngenjuk. Itulah berkawang hebatnya nih. Wong dia tuh kondisi jualan. Maaf, beribu kali maaf. Mungkin masih banyak duit aku dari duit dia. Dia jualan susu kurma, mau pakai sepeda di Masjid Taqwa itu, di pintu masuk itu. Ngenjuk anak 2 botol. Anak nih, Bu, sama kayak ada tukang pernah, kalau kamu pernah baca status anak, ya. Anak yang patut sedekah ke antum, bukan antum yang sedekah ke anak. Ngapa dia ni jualan apa namanya tu bolu, macam-macam bolu macam itu, bolu nanas, bolu isi apa. Kapan terjinguk raya nah, dinjoknya terus budak itu. Budak itu memang hebat pula, Pak. Di mana ada rumah makan yang ramai dia pasti ada di situ. Aku lagi makan sama orang rumah, tahu-tahu, "Assalamualaikum Ustaz." Dia ni kalau nyingok aku cak nyingok apa ya? Dia omong ke cak nyingok beli. Salah. Pokoknya bersikat langsung. "Ni Ustaz, untuk Ustaz bawa balik." Ya aku tahu, Bu, sikok belahan itu 50 apa selawi reganya. Sekali ngenjuk 2 tompok. Ya dia ni jualan, Bu. Untung sikok seloyang kue 10.000 belum tentu. Ngenjuk kita. Jadi kita ni anak buat status yang pantas sedekah dengan antum. Tu anak, bukan antum sedekah ke anak. Tapi dia nak ngambil berkah tadi, Bu, sedekah dengan kita. Dapat. Sama dengan budak ini. Susu kurma ini 10.000, Bu, sikok. 2 susu kurma tu 20.000. Sebotol ini berapa dia lontong kau ni sebotol? Sebotol ini 2.000. Kalau dia ngenjuk anak 2 botol, berarti dia hilang untung 5 botol. 10.000. Dalam hati anak-anak yang wajib sedekah dengan antum. Anak terima, Bu. Nah inilah kehebatannya sedekah itu. Ini ada cerita Fatimah, Bu, anak Rasul. Ketika ada kacik lagi duit untuk makan, nyedekahkan cincinnya. Cincin ini diterima, muter-muter balik lagi ke Fatimah. Sedekah dia dapat, barang balik lagi ke Fatimah tadi. Duit dapat, sama susu kurma itu. Aku mundur, akulah berdetak, Bu. Aku jengok pedanya dekat. Nah, jualan. Iya Ustaz, aku jualan. Ya sudah, aku nak beli. Tidak Ustaz. Bukan yang kau unjuk ini, maksud dia kira aku nak bayar yang 2 botol ini. Aku mau kasih kau unjuk 2 botol, kata anak, ya. Aku terima kasih kau unjuk 2 botol ini. Sini, terima kasih anak. Anak nak beli aku ni, nak pergi, nak keluar, kataku. Karena aku nak ketemu budak-budak laskar lah, kawan-kawan ni. Anak nak beli, kata anak. Anak ambillah duit 100.000 di tas anak ni. Nah, anak minta 10, berapa sih kok? 10.000 Ustaz. Minta 10 botol, kata anak. Begitu dia cek, katik lagi. Tinggal ada 4 ekor. Tinggal 4 Ustaz, dah katik 10. Ya sudah, Her, dah apa-apa, kata anak. Sini 4. Dia nak nyosok Yana 60.000 jadi duit. Dah usah, kata anak. Mbak Ustaz, ngapa macam ini? Ya usahlah, berarti memang rezeki. Antum kan anak kan nak beli 10 tadi. 10 tu 100. Ada cuma 4, ya sudah. Kurma 4 nyonjokkan anak susunya. Yang 10 ini duit
100.000 ini ambil lantum kata anak, ya. Nah, sudah, anak jalan bu balik, ya. Pergi tadi kan, anak pergi jalan, susu anak sedekahkan sama kawan-kawan. Ternyata anak sedekah 100.000 malam hari itu, ya. Jangan minta bayar pula je 20 pula. Aku cerita semalam ini, ya. Ya padahal mikir-mikir, berarti jual mau 10 juga wakil ini. Jangan direncana macam itu. Anak juga udah kata rencana. Begitu anak mundur bu nyampe balik, anak pun ayah kan, bunda kan. Bun, bunda masih di rumah, masih kak, bunda ada di rumah. Ya sudah bun, kakak nak balik. Baliklah aku sini ketemu ngobrol lah dengan ayah bunda. Begitu nak balik, pagi dikasih ayah THR, masya Allah. Begitu dihitung 100 ribuan 10 ekor. Teng. 100.000 yang anak sedekah tadi balik ke abang Paki 1 juta. Bang, duit habis berarti itu bang. Kau ni balik ke. Bu, Pak, sampai di situ bab sedekah ni tadi nyimpang dikit ni palang cerita, Anak sudah balik, Bu, sedekah 100, balik 1 juta. Man ja'a bil hasanati falau asru amsalihha. Kata Allah, surah Al-An'am ayat 160, kamu datang kepadaku satu kebaikan, ku balas 10 kali lipat. 100.000 aku sedekah, kali ke 10 jadi 1 juta kontan, hitungan jam. 2 jam lah kurang lebih dari anak sedekah 100 tadi, langsung dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 juta cash. Sampai di situ, harusnya anak sudah untung, sedekah 100 balik 1 juta. Ini Masya Allah bab sedekah. Berdiri ayah nak balik, kapan kakak sedekah? Tanggal 26 ya. 26 inilah. Iya ya, masang tepo, masang tentara ya depannya. Oh ya, bun, ngerti lah aku tuh kodenya, nak sedekah, tunjuk duit. Kata ayah, subhanallah, bunda ngerogoh, apa namanya tasnya, anak nyingok yang diinjuknya dengan uang rumah, dengan bunda, jantung aku lah berdegup. Iya, kalau duit sudah diwadai amplop coklat, wadai amplop coklat, kalau amplop putih, nah macam ini, amplop putih macam ini. Ya tak kebesar juga bu, ini diisi 2 juta bedat ini diisi 2 juta bedat. Aman kantong coklat itu bu, kebetan mainannya. Bunda nerima tu kucing agak gugup malam. Ni agak rasa nak pingsan pula itu. Cuman kami tak ada nampak kan itu. Memang duit lagi tak megang bu, nak sedekah bayang kamu. Ya kan, tapi kita punya bab keyakinan. Kalau kamu yang kenal dengan anak yang melok majlis sudah lama, tahu cerita itu. Kami wong 2 laki bini biasa katik duit bu. Biasa, makanya bunda nyedekah ke mobil dia, tak katik masalah, biasa baik. Ya karena memang sudah biasa kami macam itu, katik masalah. Subhanallah bu, ayah bunda balik, coba bun juga buka dulu amplop itu berapa. Ibu tahu kapan dibuka? Begitu dibuka 10 juta. 10 juta itu duit yang memang ditunggu mak untuk belanja ayam, persiapan untuk sedekahnya pagi ini. Masya Allah. Jadi kita hidup ini kalau punya keyakinan, insya Allah jalan ni baik. Macam mana caranya? Baiki solatnya, beneri solatnya, maka hidup kalian akan dibeneri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab sedekah, tak usah hitung-hitungan. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita sedekahkan. Padel sudah sedekah lampu, Fahmi sudah sedekah mic holder ini, insya Allah akan diganti oleh Allah. Bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa tidak terhingga. Innama amruhu ija arada sayan ayyakula lahu. Kalau Allah sudah bilang jadi, ya jadi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kecuali bagi kita. Kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil, semuanya bisa terjadi.